anti-aging medicine pertama kali di dunia di Universitas Udayana. Ini bukan pengobatan medis biasa. Ini benar-benar kayak ngebantu orang untuk menjaga lifestyle biar dia itu tetap awet muda. Awet muda bukan cuma muka ya, tapi semua badannya. Dan itu yang paling banyak mempengaruhi itu adalah gaya hidup ya, Dok? Makan, minum, pola tidur juga termasuk. ya, stres pekerjaan itu juga. Di Tapi tenang, yang paling stres itu dokter. Kira-kira visi nih ke depannya Dokter Bunga sebagai dokter di Bali Beauty Center ke depannya seperti apa? Kita pengen memang menyehatkan masyarakat ya, melek tentang anti-aging medicine secara menyehatkan diri secara holistik. Nah, kebetulan yang lagi booming adalah stem cell. Nantilah kita tunggu tanggal mainnya ya. Promise-nya dokter itu sebenarnya never stop learning. Ya. Hai Winners, balik lagi kali ini di Insiders Ninja bareng aku Regi and Misty. Halo Winners. Dan tentunya kalian pasti udah penasaran kan siapa sih yang akan menjadi Insiders Ninja bulan ini? Kita tonton dulu video satu ini. Dokter Bunga Dian Mentari atau yang akrab disapa Dokter Unge merupakan dokter anti-aging di Bali Beauty Center dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Melalui perawatan yang berbasis ilmu dan bukti medis, Dokter Bunga merupakan ahli dalam menangani masalah anti-aging dan juga aktif berbagi ilmu ke pasien dan sesama tenaga medis. Ia menyelesaikan pendidikan kedokterannya di Universitas Jember dan melanjutkan studi anti-aging medicine di Universitas Udayana, Bali. Saat ini, Dokter Bunga juga terlibat aktif di berbagai komunitas profesional seperti IDI Bali, Perdaweri, MEMS, dan IMCAS World. Sosoknya dikenal sebagai Insiders Ninja yang tangguh dan berdedikasi tinggi. Lantas, seperti apa jalan ninja Dokter Bunga? Selamat datang di BVR Studio, Dokter Unge. Halo. Begitu kedatangan Dokter Unge langsung berasa estetik banget ya studionya. Iya lagi, ada tipsnya. Mungkin itu vibing-nya. Vibes-nya Ya. wanita ninja yang estetik gitu ya. Selamat sudah menjadi Insiders Ninja bulan ini. Ya, terima kasih for welcoming. Dan tentunya di Insiders Ninja kita juga bakal cerita-cerita ya jalan ninja di Insiders team yang kita undang ke sini. Jadi hari ini kita pengen dengerin perjalanan karir Dokter Unge hingga akhirnya bisa menjadi dokter di Bali Beauty Center. Wah, Spesialis anti-aging lagi. wah. Perjalanan yang panjang sih sebenarnya ya. Nggak langsung estetik sih saya kerja ya. Jadi semuanya kan diawali di dokter umum dulu. Nah, sebelumnya malah saya tertariknya di occupational health. Perpabrikan. Oh, wow. Ya, dokter perpabrikan tuh ribet, mungkin ya enak gitu kerjanya, bukan kerjain kayak batuk pilek panas gitu, Bu. Jadi ya terus tiba-tiba ternyata kok kayaknya lebih ada sesuatu yang menarik nih. Apa nih? Ternyata nemu tuh di literatur anti-aging medicine ada di Bali. Gitu. Itu di UNUD kan ya? Di UNUD. Itu kapan tuh Dokter Unge kalau boleh tahu? Saya tahunya itu tahun berapa ya? Kayaknya 2014 deh tahu. 2014 tahu itu ada anti-aging medicine pertama kali di dunia di Universitas Udayana. Wow. Gitu lah. Oh, terus baca ini bukan pengobatan medis biasa. Ini benar-benar kayak ngebantu orang untuk menjaga lifestyle biar dia itu tetap awet muda. Awet muda bukan cuma muka ya, tapi semua badannya. Betul. Termasuk organ-organnya. Yes, gitu. functional health-nya ya. Ya itu lah anti-aging medicine. Wah, keren juga nih. Saya nggak suka ngobatin orang sakit. Saya pingin orang kayak tetap sehat, jadi dicegah. Benar. Gitu. Banyak orang yang bilang kayak gini katanya, sehat itu mahal. Enggak,
yang mahal tuh sakit. Sakit Iya, tuh, ya. kan? Iya. Yang mahal tuh sakit sebenarnya. Bener. Jadi sebetulnya gimana sih cara preventifnya kan gitu. Iya. Jadi itu yang pertama kali bikin dokter tertarik. Iya. Tapi yang saya pengen tahu nih ada lagi nih. Dulu kan waktu kecil selalu ditanya ya, Betul. cita-citanya mau jadi apa gitu kan. Iya. Sebanyak yang jawab, ada yang bilang mau jadi dokter tuh banyak banget. Dulu tuh Iya. biasanya ya kalau zaman saya dulu kan belum kayak sekarang ya. YouTuber, gamers gitu kan. Content creator. Iya kan? Kalau zaman dulu kan dokter, pilot, polisi, abri, Tentara. dulu namanya masih abri, Abri. ya kan? Abri. Kelihatan banget ya umurnya. Abri, terus biasanya lagi apa ya yang orang minati banget yang paling sering itu adalah dokter. Tapi terus pas ditanya lagi gini biasa dulu, udah siap katanya bedah mayat, langsung pada gak jadi katanya gitu. Terus ada yang enggak nanti lihat darah pingsan katanya gitu. Tapi sebenarnya dulu apa sih yang bikin dokter Unge tuh pengen jadi dokter? Jadi saya itu nggak suka lihat orang sakit. Kenapa dia itu kok jadi sakit itu apa sih? Apa yang menyebabkan dia sakit gitu? Dan terus kalau misalnya kayak ada orang kesakitan itu sok-sok hero gitu, nolongin, jangankan orang ikan aku juga tolongin. Ya ampun, jadi sampai ikan pun ditolongin. Aku jadi inget kemarin tuh lihat ya di Instagram apa di TikTok gitu. Jadi dokter dipanggil gara-gara ikannya sekarat. Iya, aku lihat itu. Iya kan, lihat kan. Lucu Soalnya ikannya gede banget gitu kan. Tapi ya sampai ikan diselamatin. Iya, ikan. Wow. Itu udah dari kecil kayak gitu ya. Iya, kalau kata papa saya sih, tegaan kamu pantas jadi dokter, katanya gitu, tegaan. Oh, tapi malah tegaan. Oh, karena pada saat nyembuhinnya itu ya dok. Beberapa orang nggak bisa, teman-teman saya ada yang nggak bisa masuk ke koas. Koas itu kan kayak masuk untuk ke profesinya. Kita harus tes jiwa dulu. Nah, beberapa itu nggak bisa lolos masuk ke koas karena nggak mampu untuk melakukan itu, gitu loh. Nggak mampu ngelihat darah, nggak mampu ngelihat orang sakit. Oh, Tuh, kita kan harus empati, bukan simpati. Kalau simpati ntar kebawa pasiennya terus dong. Oh, iya Gitu. benar. Karena memang kayak, mohon maaf ya nih, pada saat misalnya kita di ICU gitu ya contohnya ya. Terus kita harus di ICU, di UGD ya kan. Kalau pas kita lagi berobat gitu kan ke rumah sakit, terus kan mohon maaf ya, segala macam kan datang ya ke situ ya, kayak misalnya baru ada yang kecelakaan atau apa, aduh itu ya kan, kalau dokternya Perasaannya. enggak, iya kan itu bener-bener ini banget gitu loh. Iya, nah saya biar nggak nyemplung ke sana, Miss. Saya maunya stop di depan dulu aja. Preventifnya aja gitu. Iya. Sesuai lah, anti aging tuh waktu baca kan penuaan jodihi itu adalah suatu penyakit yang bisa disembuhkan. Jadi penuaan itu seperti itu. Kan organ kita rusak semua tuh. Betul. Bukan bertambah tua terus sakit gitu, enggak. Jadi pengennya bertua itu tetap sehat, tetap bisa beraktivitas. Iya. Jadi usia itu ya takdir Tuhan. Tapi Betul. jadi sakit waktu tua itu pilihan. Ya. Nah, balik lagi ya. Tetap semua itu pilihan. Dan itu yang paling banyak mempengaruhi itu adalah gaya hidup ya, Dok? Iya, betul. Oh. Lifestyle. Makan, minum gitu ya. Pola tidur, Pola tidur juga iya. termasuk. Stres pekerjaan itu juga. Di Tapi tenang. Yang paling stres itu dokter. Oh begitu dok. Iya memang working load-nya gede banget. Iya. Jadi yang dipikirin bukan dirinya sendiri Iya, dan tapi pekerjaan, orang lain. tapi orang lain kan kita juga pikirin secara nggak langsung. Iya. Jadi emang pekerjaan yang paling stres itu dokter. Tapi kan dokter udah tahu caranya gitu. mengatasi stres. Bagi tipsnya dong, Dok. Dan dokter ini kelihatan awet muda banget ya. Tipsnya boleh juga gitu. Keep it simple lah ya. Jadi nggak usah dipikir terlalu berat. Kalau ada sesuatu yang ribet banget, gimana sih cara simplified-nya itu gimana gitu loh. Jadi nggak usah aduh dibawa ke sana ribet. Benar. Tuh. At the end, jadi sebenarnya itu semua our mindset ya sangat punya peranan ya. Betul. Change your mindset gitu. Di situ sah kuncinya. Betul. Karena aku tuh pernah baca cerita nih ya, Dok ya. Di salah satu artikel, saya lupa gitu ya, itu saya baca tuh gini. Jadi ada seorang wanita nih, dia lagi ke tempat
saya lupa ya itu kayak tempat restoran udah lama gitu. Kan ada walking chiller tuh yang besar itu. Nah, terus somehow dia tuh lagi masuk ke situ, terus dia terkunci di dalamnya. Dia terkunci di dalamnya, terus udah gitu dia tuh aduh, saya nih sangat kedinginan katanya gitu kan. Terus udah gitu ya dia saat itu dia nggak bawa apa-apa selain tas ranselnya dia. Dan dia tuh cuma bawa notebook sama tulisan sama pulpen. Terus dia tulis saya sangat kedinginan. Terus saya rasa saya akan segera mati gitu. Terus akhirnya setelah 8 jam ada yang menemukan dan dia sudah tidak ada, sudah meninggal dunia gitu ya. Tapi orang tuh pada heran karena ternyata walking chiller itu sudah tidak berfungsi selama 3 bulan. Mati. Iya, Ternyata. Dan dokter bilang dia meninggal itu karena apa dok namanya yang kedinginan itu? Hipotermi. Hipotermia. Jadi dibilang karena hipotermia. Terus padahal orang bilang loh, padahal ini walking chillernya nggak berfungsi loh gitu. Nah terus disitulah orangnya bilang jadi begitu kuatnya pikiran kita mempengaruhi tubuh kita. Jadi otak kita itu punya peranan besar terhadap fisik kita. Betul ya dok? Bener banget. Ibu coba pikir, saya sakit nih habis ini. Sakit ya besok. Itu terjadi juga, pernah sering terjadi di dokter. Kalau saya nggak mau mikir gitu. Jangan sakit besok. Biar bisa kerja, biar bisa aktivitas. Gitu nggak? Orang udah kehujanan, kayak kehujanan itu pasti sakit. Enggak. Kalau gitu. Iya benar-benar. Enggak, jangan gitu. Keep it positif. Iya. Mindsetnya diganti. Iya sih. Vitaminnya diminum. Benar. Gitu. Ya, Jadi nggak omong kosong gitu loh. Iya. Karena kita preventifnya kan pakai vitamin. Betul. Jadi jangan menganggap enteng vitamin gitu. Iya. Seharusnya BPJS itu kok vitamin, ya Allah gue. Iya sih, ya ya gitu ya. Kadang-kadang balik lagi tuh kalau tadi kita ngomongin asuransi dulu juga kita sempat bahas itu ya di salah satu. Gitu. Iya, Podcast. kita sempat bahas di salah satu podcast kita yang lain ya, which is Money Talk. Itu adalah seberapa sering sih kita nih ibaratnya nih ya, katakan kita servis mobil setiap berapa lama? Iya. Seberapa sering kita servis diri kita? Iya. Gitu ya. Bener juga sih, ya kan? Atau maintenance, ya kan, merawat gitu. Dan sebenarnya nggak harus mahal juga kan dok? Enggak. Iya. Mahalnya nanti kalau udah sakit nih. Iya bener sih. Iya, kalau Benar, yang benar, dicerita kemarin di podcastnya Money Talks tuh sampai ratusan juta dia harus membayar Miliaran itu. loh. Miliar ya. Iya. Sampai 1,5 M. 1,5 M. Hanya karena sakit dan tidak merawat diri. Karena ini sih. Bukan. Karena bakteri. Iya, jajan street food gitu. Jadi karena bakteri, tapi ternyata tidak terdiagnosa di sini sampai dia harus pergi ke Singapura. Gitu. Jadi dari sini terus ke Malaysia terus ke Singapura gitu. Padahal cuma karena suatu bakteri. Betul. Yang which is antibiotik udah ada gitu. Iya. Tapi mungkin sekarang tuh kan kayak banyak ini ya dok, kalau kita balik lagi nih yang ngomongin soal anti-aging atau mungkin reverse aging ya kan. Nah itu tuh sebenarnya kan teknologinya kan semakin berkembang ya dok gitu. Terus juga kayaknya produknya juga semakin banyak. Tapi apa sih yang paling penting? Apakah kita harus mengenali diri kita dulu? Karena saya sama Renji sama dokter pasti kan mungkin berbeda ya. Beda treatmentnya. Beda. Jadi kalau misalnya sekarang kan ilmu pengetahuan maju tuh. Jadi kita ada yang namanya kayak ngecek nih genetiknya, DNA-nya. Oh iya. Itu gimana tuh? Dan simpel banget, bukan kayak ngambil darah, bukan kayak apa. Dari saliva ya? Iya. Dari dinding mulut itu diambil, nanti kita cek tuh tiap orang beda-beda. Tiap orang beda-beda, punya kelemahan masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Nah, yang lemahnya yang menyebabkan agingnya itu cepat atau yang menyebabkan dia itu sakit, itu udah ditahu itu di situ. Nah, kita tinggal perbaiki aja. Kayak, ternyata dokter Bunga ini nih dari hasil genomiknya nggak bisa dia kena vitamin E. Percaya nggak Bu? Oh iya? Gitu. Iya. Bisa gitu ya dok? Bisa. Iya sih. Jadi orang kira minum vitamin E
semua orang nih, satu halayak ramai nih harus minum vitamin E bagus nih yang Ya, kayak untuk skin dan lain-lain itu. Iya, Tapi ada tapi juga ternyata yang ada alergi. orang tertentu yang tidak bisa konsumsi vitamin E. Oh. Nah, vitamin E apa? Nanti dia dijelaskan tuh di situ vitamin E yang jenis apa nih yang bisa dikonsumsi. Karena kan manusia harus tetap butuh vitamin E dari mana? Mm-mm. Ntar ada di situ. Kan lebih baik kayak gitu ya. Kalau saya sih senengnya kayak Iya, gitu. benar. Dan itu jadi menarik ya, karena kayak kita mencoba mengenali diri kita sendiri gitu ya. Betul. Jadi lebih tahu kan. Saya tuh gimana. Nanti kalau misalnya pasangan nih, misalnya one day gitu. Jadi tahu nih suaminya calon suaminya kayak apa, kitanya kayak apa. Ini kalau menikah nih kemungkinan Cocok. mungkin jeleknya lah kita ambil kayak yang kita tuh jeleknya apa sih? Dia jeleknya apa nih yang ditakutkan nih muncul di anaknya nih apa nih? Prevention gitu apa. Bisa juga sampai ngedetect Gitu. itu ya. Bisa. Keren ya. Apalagi yang negatif banget kan, yang Iya, resesif iya. misalnya. Yang negatif banget ada ternyata kita punya faktor kanker nih, punya faktor tumor. Suami ternyata ada nih kalau kita cek gitu. Nah, pencegahan buat anaknya apa? Jadi yang sifatnya genetik itu, terus bagaimana? Jadi kita tahu dulu sama pasangan nanti, jadi supaya pada saat memiliki anak kita udah tahu potensi potensinya secara apa. genetiknya apa gitu ya. Dan itu anti aging biasanya. Berarti ya, sebenarnya kayak teknologi itu udah ada ya sampai preventifnya sampai segitunya. Tinggal kita gimana mau nggak coba prevent itu apa enggak gitu ya. Iya, mungkin kita yang iklannya kurang banyak ya. Oh. Jadi iklannya Iya. untuk anti aging ini kurang banyak karena rata-rata orang sekarang kan carinya pengobatan di mana yang paling Iya, hebat. Lagi iya. yang dicari adalah Lebih kuratif, pengobatan, betul, iya. pengobatan. Bukan gimana caranya biar nggak sakit. Nggak Iya, sakit. iya. Ya benar. Dan juga mungkin gini ya, kebanyakan orang pada saat ini kan lebih mencari itu beauty ya. Beauty itu misalnya katakan yang sifatnya dari luar. Bukan berarti saya nggak setuju, saya setuju banget ya kan. Cuma Iya dong. iya, namanya juga banyak beauty center ya. Tapi kan balik lagi adalah jangka panjangnya itu seperti apa gitu ya. Itu menarik sih, Dok. Lah, harus. Jadi kalau misalnya ibarat kata anti aging itu kan kayak rumah nih. Ada atapnya, ada dindingnya, ada pondasinya gitu. Beauty adalah atapnya. Pondasinya itu tadi Dari dalam. tadi lifestyle apa mulai dari hormonal juga dilihat, genetik dilihat gitu. Terakhir adalah atapnya adalah estetik yang beauty-nya. Iya. Cowok juga bisa dibilang beauty ya. Secara kita sama-sama punya kulit loh. Iya. Cowok juga harus dirawat gitu, sama ya kalau bilang mataharinya sama, manusia cowok juga punya kulit ya udah sama permasalahannya. Gitu. Jadi jangan sampai bocor atapnya ya. Iya, jangan sampai bocor. Bener. Kalau bocor atapnya ya nggak bagus juga dalamnya. Iya, gitu. Kena juga ke fondasinya ya kan. Atau ya kalau balik lagi kayak misalnya kalau akarnya nggak bagus, ya hasil atasnya luarnya ya juga jadi nggak jelek. bagus kan gitu, fondasinya nggak kuat ya kan. Jadi yang di Betul, dalam betul. itu rusak atau pondasinya itu rusak, ya atapnya cuma Atapnya cepet nangkring roboh. doang, nanti pruk gitu. Iya, one day akan seperti itu ya kan. Oh ya. Tuh, jadi kalau Inside out. ya kalau anamnesis kadang suka panjang kalau ngomong sama pasien. Oh, punya riwayat penyakit apa? Apa sih dokter? Orang estetik ditanyain punya riwayat penyakit apa gitu. Apa hubungannya gitu ya, Dok ya? Karena secara nggak langsung kalau pasien itu datang, kita kadang mau tahu nih gimana sih cara preventifnya pasien ini apa gitu. Semua jadi begitu kita di dalam tercukupi, nggak ada yang sakit, itu akan ngefek ke kulit loh. Ngefek nanti. Jadi kalau dalam organ-organ ini kita sehat, Kulit kulitnya itu pasti akan sehat. Oh wow, oke. gitu. Iya. Bener sih, kadang-kadang kalau pas kita lagi sakit itu ya, kita berasa banget. Kulitnya beda ya. Selain kusam tuh apa ya, kayak rasanya nggak enak aja gitu. Terus pernah ngerasa nggak sih kayak misalnya nih ya ada something yang wrong, itu sebetulnya badan kita kayak udah ngasih alarm gitu loh sama kita. Ini loh gitu. Jadi kan sebenarnya kita bisa mengenali diri kita juga gitu loh. Dan memang bener kayak yang, jadi banyak orang bilang nih, contoh lah ya, misalnya katakan diet
which is kalau perempuan itu kan kita sebagai wanita ninja ya kan, selalu memperhatikan ya kan. Berat Aku tuh badan. Dok kalau sama Renji selalu lihatnya gini, pas udah ngelihat hasil podcast, coba lihat kita di kamera kayak apa, kelihatan gede nggak gitu. Itu sih semuanya. Dokter juga. Iya kan gitu. Dan itu kayaknya bertambahnya usia pasti itu sangat mempengaruhi kan Dok, Iya. ya nggak sih? Iya, karena masa lemak itu akan bertambah, masa otot itu akan berkurang. Dan itu udah dimulai di usia 35 tahun, dan mikronya sih 25 tahun, tapi akan nampak secara fisik itu 35, apalagi 40, nanti nambah lagi. Masa ototnya makin kecil, tapi masa lemaknya makin gede. Iya. Nurunin berat badan makin susah. Bener banget. Padahal kalau dibilang no offense ya, jadi aduh takut jadi ngomong. Sebenarnya nggak ada loh orang yang kelebihan berat badan itu sehat. Oh iya. Dia pasti sakit, betul. Cuma fisiknya itu di luarnya masih kelihatan, tapi di dalamnya udah jadi gitu, nggak ada, nggak apa-apa kelebihan berat badan atau obes, yang penting aku sehat. No, Iya. dia pasti sakit di dalam itu. Cuman nggak kelihatan aja gitu. Ya apalagi kalau usianya masih muda masih ya. muda. Nah, ada nih ya beberapa kayak saya sempat discuss. Ini kan sebetulnya kita bukan ngomongin soal body shaming atau apapun ya, tapi melihat adalah karena kalau kayak saya waktu itu tuh saya udah ngerasa kayak misalnya kalau saya udah lebih berat pasti kayak lutut lebih sakit, ya kan. Terus juga salah satu yang memang saya pernah ngobrol gitu sama seorang, terus dia bilang, tapi aku nih memang turunan. Terus kayak maksudnya hormonal. Apakah itu seperti itu atau bagaimana Dok? Anti-aging ada untuk solusi hormon. Nah, Jadi itu kan memang imbalance. Jadi ketidakseimbangan hormonal. Itu bisa dibenerin nggak? Bisa. Datang balik saja lagi sih. pada ahlinya gitu. iya, Jadi kan orang kadang-kadang pasrah, orang tua saya dua-duanya kelebihan berat badan. Jadi saya kelebihan berat badan, udah pasrah aja. Jangan. Nggak boleh ya. Search for help Iya. gitu loh. Jadi carilah, karena itu nggak sehat gitu. oke. Balik lagi Itu kayak tadi bisa kan kok. teknologi udah dibikin canggih secanggih itu, dan sekarang juga udah ada preventifnya seperti apa gitu ya. Tinggal kita mau apa enggak gitu. Aku mau banget tuh Dok, maksudnya gini ya, as a part kita di Bali Beauty Center, apa yang kita bisa lakukan gitu, karena kan itu paling enggak nih ya, lini pertama adalah yang sifatnya mungkin edukasi, Iya, ya kan. Terus yang kedua adalah apa cara yang paling mudah, ya kan, ataupun efisien. Karena kan balik lagi ya, orang mau melakukan preventif itu tetap kan mau tahu saya harus ibaratnya nih adalah saya harus spend berapa sih untuk bisa punya preventive action dari sekarang gitu, karena kan itu bagaimana cara kita mengelola ya kan, gitu loh. Terus sama juga adalah bagaimana cara mengontrol diri pada saat kayak saya ya, kalau dulu kan kayak misalnya orang gini, itu kan pilihan gitu, jadi gue gini, pilihan nggak apa-apa, orang gue suka, gue pengen makan itu gitu, ngerti gak sih Dok? Gitu. Itu kan apa ya, ibaratnya emosional ya kan, dimana kayak misalnya gini, aduh tuh aku lagi stres pasti bawaannya pengen makan mulu gitu, iya sih Dok? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa tapi kayak gitu. Ya, nggak apa-apa, tapi kan itu kan nggak everyday. Iya sih. Justru kalau diturutin pada saat kayak gitu, misal stres kayak tadi contohnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini stres kan? Iya. nggak apa-apa. Jadi kan, tapi kalau everyday dan itu sudah merubah Jadi kayak habit. berat badan, terus udah nggak kontrol lagi, ya itu yang harus di stop. Tapi kalau cuma mau craving, aku craving something nih gitu, ya makan Sesekali aja. nggak apa-apa. Jangan Jangan bikin dibawa badan itu stres. stres. Justru malah ya Aku nggak mau makan gitu. Itu badan, kalau misalnya orang yang too much mikir aku mau diet, nggak akan Itu malah turun. jadi stres. Iya benar. Kayak mekanisme di dalam dirinya itu gitu jadinya. Iya. Dan aneh loh, dulu ya saya pernah ngelakuin nih ya. Ini maksudnya kita sharing ya kan. Waktu kalau makannya teratur nih, jadi misalnya katakan jam 7 kita sarapan, ya kan? Terus nanti jam 10 kita ngemil, jam 1 kita makan siang gitu. Terus nanti makan lagi jam 4 kita ngemil, and then jam 6 atau jam 7 tuh terakhir kita makan. Ternyata itu malah bikin metabolisme tubuh saya lebih bagus dan lebih turun gitu. Berat badannya justru Iya kan? malah stabil ya. Walaupun ya saya tahu ada orang juga yang melakukan intermittent fasting dan lain-lain gitu ya. Intermittent fasting kan pas waktunya juga.
Kita makan pagi, siang, sore, mau makannya kayak banyak, maksudnya selalu rice gitu ya, secara ya ASI. Nasi pagi, siang nasi, malam nasi gitu. Kalau misalnya dia makan pada waktu yang sama, nggak akan dia gendut kok. Oh, oke. Tapi dia memang nggak boleh harus duduk doang, bangun tidur makan, enggak ya, karena kan badan ini juga ada yang harus dibakar. Betul. Metabolisme dasarnya itu ada, jadi cukup dia itu untuk membakar dengan makan seperti itu asal on time cukup. Intermittent fasting juga gitu, kan dia makannya on time. Cuma jendela makannya aja diperkecil. Jadi otomatis dia akan ngebakar lebih banyak nih dengan makanan yang cuma segitu gitu. Begitu, makanya intermittent fasting kan boleh makan. Dan ternyata ya bukan cuma makanan kayak tadi dokter bilang, misalnya katakan adalah pola tidur. Pola tidur. Iya. Rata-rata pasien saya bilang tidak boleh tidur lebih dari jam 11 malam ya. Oh, tapi idealnya berapa jam? Jangan ada yang menelpon saya di atas jam 11. Saya Dilarang ya, dilarang. Iya, jadi maaf. jadi memang suka pasang kayak alarm di handphone gitu kayak sleep Harus tidur. sleeping time kayak gitu, bedtime. screen time itu mati gitu ya udah, jangan cari miss dia. Tapi urgent nih Nggak, selama nggak, kan miss dia nggak ada sito, nggak ada yang mengancam nyawa kan, nggak ada ya, jadi harus sudah tidur jam 11 malam. Kalau hotel tetap 24/7 dok. Oke, nggak boleh istirahat berarti. Enggak lah. Maksudnya Pada yang lebih muda. Iya. Serahkan. Misalnya gue udah tua ya. Tapi nggak apa-apa kan, lihat ini para forever young gitu. Forever young harus ngerasa gitu, jangan kasih kesan tua jangan. Nanti tua beneran. Iya benar. Dan memang ya dok, kayak kalau kita ngomongin soal lifestyle, pernah lihat gak? Karena kita kan di hospitality industry juga ya, jadi kayak tamu-tamu kita tuh ada yang kayak umur 75 tahun masih jalan-jalan, dan itu yang long flight loh, gitu loh. Jadi bisa-bisanya terbang 26 jam, 25 jam gitu. Masih kuat. And then dia masih yang santai, jalan-jalan gitu. Jadi sebenarnya yang membatasi diri kita tuh sebenarnya kita sendiri. Iya, benar. Iya kan? Udah tua nggak bisa jalan jauh, gitu ya. Udah tua nggak bisa Mindset, ini itu gitu, mindset. Menarik dok. Tapi dokter sendiri di Bali Beauty Center nih, menurut dokter apa sih yang membuat BBC itu beda dari klinik beauty center yang lain? Iya itu tadi, karena Bali Beauty Center itu udah mengusung konsep anti-aging medicine. Gitu. Jadi udah mulai dari luarnya, looknya, sampai ke dalamnya. Jadi kita itu men-treatment pasien, ada sih treatment yang seperti kayak PRP, terus nanti ke depannya mungkin ada yang lebih bagus dari itu, ada. Jadi kita akan terus berkembang sesuai dengan teknologi, tapi tetap base-nya anti-aging medicine. Jadi nggak cuma atapnya, tapi sepondasi-pondasinya juga kita perbaiki. Tuh, jadi jangan berpaku pada cuma cantik doang gitu. Enggak. At the end kalau cantik aja tapi nggak sehat, jadi nggak kelihatan cantik juga ya. Habis banyak. Ya, bener. Dan selain itu kan sebenarnya kalau sakit itu bener-bener nggak enak sih. Iya kan? Nggak bisa ngapa-ngapain ya kan, bener-bener ya susah lah buat cantik, susah buat beauty kalau at the end ya harus cantik luar dalam. Iya, beauty inside, beauty outside ya. Ya, true. Bener banget sih. Bener. Terus so far kalau dokter sendiri gimana? Maksudnya saat menangani pasien paling banyak dapat keluhan apa sih soal anti-aging atau ini? Kalau di Bali ya paling karena mataharinya wow banget, anginnya panas banget, jadi mostly mereka melasma. Oh iya, ini ya. Datang dengan melasma dan kulit yang kering. Kan juga suka berenang ke pantai dan lain-lain. Nah itu akan memang itu mempercepat aging gitu. Nah selain dari yang dimasukin ke dalam, misalnya kayak advice minum vitamin, pakai moisturizer, pakai sunscreen. Nah itu juga harus ada yang di treatment di wajahnya gitu. Mostly itu. Kalau dari makanan minuman kira-kira apa sih? Gula tidak boleh. Jauh-jauh dari gula. Gula.
Aku pecinta manis coklat. Kalau pengen kulitnya bagus, hindari gula. Oh. Bener, karena Cuman itu kuncinya. iya. Gula itu bikin penua, bikin aging cepet banget. Oh, Masih saya bilang jangan makan manis. Dok, saya nggak diabetes, bukan, nggak ada hubungannya sama diabetes. justru Nanti itu kalau udah berlebihan baru diabetes. Tapi kalau pengen untuk pencegahan, jangan makan yang manis. Wow. Gitu. Kalau orang jangan asin gitu kan. Kalau pengen ini ya, jangan makan manis. Untung aku udah manis dan gak suka manis. Oh, salah. Ya. siap. Pokoknya kalau ada aging dokternya BBC bawel aja gitu. Dokternya BBC bawel itu kuncinya. Tapi itu Bikin aku baru statement. tahu loh, baru denger loh. Jadi Oke. Tapi kalau melasma gitu, kalau dari dalam, dari makan minum ada melasma. Kalau sudah keluar tidak bisa. Itu harus di treatment dan belum ada yang menghilangkan 100% ya. Itu kita juga evidence based medicine, nggak mungkin kita ngomong sesuatu kayak janji-janji palsu, pakai krim ini hilang, enggak, sampai saat ini belum ada yang menghilangkan 100%. Dia hanya menyamarkan sampai kalau misalnya dilihat dalam jarak tertentu dia sudah nggak kelihatan lagi tuh melasmanya. Kecuali deket gini ya, Miss ya. Lain dia kelihatan. Udah gitu under lampu lagi ya. Itu kelihatan, jadi agak gelapin dikit. Kalau yang di sini nggak ada sih, udah tahu ya kemana treatmentnya. Ya, tinggal ke BBC aja deh gitu. Jadi silakan. Mau konsultasi apa silakan sih. Tapi kalau melasma itu katanya juga ada yang kayak genetik gitu nggak sih, kayak? Ada. Nah itu gimana tuh? Bisa diubah nggak? Maksudnya kayak dikurangin? Sama, kayak tadi dikurangin. Biasanya mereka akan timbul pada kalau misalnya dia pergi ke daerah tropis dengan banyak matahari, dia akan muncul. Tapi nanti kalau udah lama pindah ke daerah yang dingin, bersalju kayak gitu, dia hilang. Oh, Berarti oke. cuaca mempengaruhi ya? Sangat mempengaruhi Iya, ya. itu yang genetik ya. Iya, Bukan iya. yang flek gede-gede Yang ada kena lentigo solaris gitu, terus flek kena produk gitu-gitu. Oh, iya. Ada juga yang kayak gitu. Gitu. Jadi ya Oke. kalau udah freckles biasanya saya kasih pilihan karena tinggal di Bali. Ini penyebabnya adalah matahari. Nih harus which is harus rajin pakai sunscreen ataupun treatment. Tapi tidak akan menghilangkan, hanya menyamarkan aja. Oke. Tapi mereka mungkin nggak mau tinggal lama di Bali ya udah. Nah, ngomongin Jadinya soal bener. itu ya, Dok ya. Boleh dong, Dok, di-share pernah nggak ada pengalaman nih ya? Katakan let's say mau di dunia anti-aging ataupun seorang dokter as a general practice ya, let's say. Pengalaman yang paling membuat dokter bangga dalam memberikan, maksudnya merubah orang yang Seseorang. tadinya mungkin either sakit atau apa tuh, ada nggak sih, Dok, pengalaman yang seperti itu? Selama Mengharukan atau karena kan kayak saya nih ya, kalau ngelihat kayak kemarin tuh waktu dokter ngelakuin PRP gitu ya, terus yang tadinya sakit terus jadi sehat, itu kan pas ngelihat orangnya sembuh itu it's something yang nggak bisa terganti dengan apapun. Iya nggak memang, sih? iya memang. kan? Jadi dia orang yang nggak jadi pertamanya nggak kuat ngapa-ngapain, terus jadi bisa berdiri tuh, gitu. jadi kayak nggak mau klaim ya maksud saya, tapi itu dua saya jadi dokternya juga, treat sama pasiennya juga. Jadi keinginan dari pasiennya pun juga kuat, Oke. diimbangi Makanya bisa dengan sama. treatment yang kuat. PRP itu tadi, jadi pasien yang pertamanya nggak bisa jalan, akhirnya bisa jalan itu, dokternya pun juga ikut senang. Iya, Melasma iya. satu muka sampai nggak kelihatan gitu, senang. Jadi tiap dosennya datang, hai, dia teriak gitu. Hebat ya, Seneng kita ya kayak jadinya gitu. ya. Jadi senang. Kita juga harus ngasih pujian ke pasien, mereka bekerja keras tuh. Benar. Jadi benar, selain benar, dokternya, pasiennya juga mau nggak dia, maksudnya in the same energy gitu ya? Iya, mengikuti, Mengikuti. ya kan? Karena ya memang harus kerja tim ya, nggak bisa misalnya dokternya aja tapi kitanya nggak melakukan gitu ya. Iya, mungkin itu juga yang dicari dari orang Indonesia ya, cari keluar. Karena dokter, ya ngomongin teman sendiri nih. Karena dokter itu kurang komunikatif, jadi kurang banyak berbicara, padahal pasiennya itu ingin bercerita. Gitu. Dan kita udah bonding sama pasien, pasiennya udah senang, ya dia akan terus melakukan treatmentnya itu.
Sedikit banyak sama kok obat kita sama Singapura sama Malaysia. Ya. Yang beda hanya komunikasi Komunikasi. dokternya aja. Iya. Iya sih dok, banyak Ya. ini disclaimer ya. Iya, I iya. mean, I do understand ya. Some doctors have the way how they communicate ya. Tapi kan itu balik lagi adalah pilihan kita cocok atau enggak. Iya. Karena kan komunikasi itu harus dua arah. Betul. Dua arah dalam arti kata apakah kita bisa terima atau enggak gitu. Iya. Ada beberapa yang mungkin misalnya nih katakan ya kan kita jadi dibikin takut, ngerti gak sih? Iya, iya. Terus akhirnya kita kan kalau kayak gitu jadi yang Iya. aku mendingan udah deh nggak usah preventif, ntar aja kalau udah sakit gue berobat deh udah gitu. Jadi kayak gitu loh dong. iya. Itulah seni membaca pasien, Miss. Oh, Ada itu pelajaran kita. oke. Ada pelajarannya toh. Ada, ya ampun ada. Tapi ada nggak yang paling membekas itu so far? Ya itu tadi kayak waktu Ya, kalau itu akhir-akhir ya, ini ya untuk estetik ini benar-benar dari pasien yang nggak bisa jalan sampai bisa turun dari mobil untuk masuk lagi sendiri ke klinik, which is datangnya pakai ambulan pertamanya. Terus udah 3 kali treatment datang ke klinik dengan turun sendiri dari mobilnya untuk masuk ke klinik itu, wow, Ya, that's Ya, amazing. amazing banget Bener. gitu. Bener. Nanti deh Iya. kasih lihat ya, Kita nanti lihat videonya. kasih lihat Iya, ya. bener. Karena disitulah momen dimana kita merasa apa yang kita lakukan itu memberikan impact kepada orang lain ya kan, terhadap pasien gitu. Dan saya yakin itu pun awalnya dulu kenapa sebenarnya kan kita pengen bikin Bali Beauty Center ini udah dari 2017 dok. Jadi waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol gitu kan, apa sih terutama ya CEO kita ya kan dia selalu punya visi yang memang ke depan gitu. Jadi apa sih yang kita mau bikin gitu. Yeah. Jadi it's not talking only about outside ya kan, Yeah. kita ngomongin misalnya yang sifatnya skincare atau perawatan atau apa, which is itu juga bukan sesuatu yang jelek ya, memang harus dilakukan gitu. Cuma goalnya itu adalah bagaimana sehat itu menjadi lifestyle gitu. Terus kedua juga adalah apa sih yang harus kita lakukan supaya dari dalam juga tetap bagus gitu loh. Jadi punya Cantik fondasinya. luar dalam. Iya. Gitu. Wah, sih, nice. nice. Jadi makin pengen perawatan. Oh salah ya. Tapi ini dok, tadi kan kita udah cerita tuh kalau dari kecil pengennya jadi hero, menyembuhkan pasien, dan sekarang udah jadi dokter Bunga Dian Mentari yang sudah juga Menyinari dunia. Dan juga udah ada tuh tadi cerita pasien yang membanggakan ya. Kira-kira visi nih ke depannya dokter Bunga sebagai dokter di Bali Beauty Center ke depannya seperti apa? Kebetulan banget saya itu satu visi sama CEO-nya. Jadi kita pengen memang menyehatkan masyarakat ya. Kalau orang masyarakat Indonesia enggak, saya pengennya masyarakat di dunia. Melek tentang anti-aging medicine secara menyehatkan diri secara holistik. Nah, kebetulan yang lagi booming adalah stem cell. Nantilah kita tunggu tanggal mainnya ya. Nggak sabar ya kan. Nanti akan ada stem cell. Sounds Can't wait. promising ya. Goalnya memang ke sana sih ya kan dok gitu. Dan Berarti- memang kita juga waktu itu sempat pas ngobrol-ngobrol sama dokter Unga gitu ya. Kayak yang udah bener-bener kita excited banget mau ngeliat Kesana. itu gitu. Dan sesuatu itu bagaimana cara kita memanifest itu ya kan. Jadi kita sudah selalu kayak dari awal itu kita juga research ya apa sih sebenarnya yang orang butuhkan, what is their pain gitu, yang memang kita bisa menjadi solusinya gitu loh. Tapi ya kayak tadi dokter Unga bilang, kita nggak berhenti juga untuk terus belajar ya kan, karena dunia perkembangan ilmu itu juga terus berkembang ya dok ya. Betul. Jadi promise-nya dokter itu sebenarnya never stop learning. Iya. Gitu. Jangan membatasi usia, jadi terus belajar sampai akhir hayat. Keren. Tapi pengen dengar juga dong dari Miss D. Oh iya. Tapi visi kedepannya kan dari dokternya udah visinya ternyata sevisi dengan Bali Beauty Center. Pengen dengar dari Miss D apa sih visi untuk Bali Beauty Center? Jadi kan Indo- kayak Indo- tadi dokter Ungu bilang ya kan,
which is kan kita selalu ngomong itu adalah preventif, bukan ibaratnya gini, ya kita menyembuhkan yang sakit pasti senang, tapi lebih senang lagi kalau kita bisa membuat lifestyle hidup sehat ini menjadi bagian dari apa yang kita selalu lakukan sehari-hari gitu kan. Nah terus yang berikutnya adalah kayak kalau kita selalu target ke depan, bagaimana, terutama kan karena kenapa kita namanya juga adalah Bali Beauty Center. It's born in Bali, ya kan? Dimana kita pengen banget Bali ini sama seperti kita ada Dokter Gede Patra juga menjadi bagian di kita, ya kan? Adalah bagaimana Bali ini bisa jadi medical tourism, gitu. Nah, kita tuh ada di posisi mana sih? Dan seberapa jauh kita ke mimpi kita, gitu. Itu ya. Jadi kita mau start dulu, ayolah kita mulai dari health dan wellness. Itu yang kita lagi pengen kembangkan ini ke depan. Dan nextnya tentunya adalah BBC Resort, Bali Beauty Center Resort, ya kan? Di mana itu menjadi experience yang akhirnya mungkin bisa lebih lengkap, ya, dan menjawab ya kebutuhan customer tadi gitu. Itu sih planning ke depannya. Keren, berarti It's a big dream. Iya, it's a big dream. Jadi nggak cuman estetik aja dari luar, tapi dari dalam, dari membangun lifestyle sehat itu ya. Betul banget. Can't wait. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Bener banget. Bener Nggak banget kerasa sih. ya kayak Nggak kerasa. udah ditandain terus ya kan. Tapi aku pengen dong satu nih dok, apa nih pesan dokter ya kan? Sekarang kayak misalnya dokter udah langsung ketawa aja gitu ya kan, dikasih Apalagi pesannya gitu. Karena kan kadang-kadang gini dok, kita pengen apa pesan yang mau kita sampaikan ya kan sama para winners. Paling enggak tuh yang bisa memulai dari sekarang untuk punya lifestyle yang jauh lebih baik. Waduh, ribet karena dokternya banyak yang harus diomongin, nggak bisa satu. Ya Jadi nggak bisa. Kalau saya sendiri ya, pertama itu tadi mindset. Mindset harus di setting yang positif dan keep it simple kalau punya permasalahan. Yang kedua, jaga pola makan, jaga pola tidur. Itu. Pola makan, pola tidur. Iya. Kuncinya. Sama Hindari gula. vitamin. Tentu saja. Ada yang pakai gula? Nggak ada. Kebetulan ini Pakai tidak ada madu. gula. Iya. Betul. Tapi madu kadar gulanya lebih Beda sih nanti kalau diolah sama tubuh karena dia itu Lebih beda sama nature, ya. Ih, itu Itu masih juga. ribet ya. Ngomongnya sama yang lebih ahli dah di situ. Gitu. Tapi bener sih, aku kalau ngomongin itu kan ya, ngomongin soal lebih nature. Dulu kan waktu saya kayak cerita sama dokter gitu kan, ngomongin soal nutrisi. Iya. Terus aku bilang, iya dok, aku tuh diet, jadi malamnya makan cuma buah. Aku diketawain jadi sama dokternya, malu deh. Aku Ternyata mau sapa dulu dokter Citra, halo. siapa tahu nanti bisa di sini ya. Iya dong. Gitu. Ya. Justru buah kan lebih banyak gulanya. Oke, thank you so much Dokter Bunga. Udah Sama-sama. banyak banget sharing hari ini. Semoga mungkin winners-winners yang di rumah lagi pada butuh nih kayak tips-tips sehat, tips-tips cantik, boleh banget follow Instagram kita @bali.beautycenter. Nanti kalau ada workshop di Oh BBC, iya, datang kita ya. ada workshop. Iya, bener banget. Nanti akan saya kupas di situ. Betul. Nanti workshop kita akan hadir di tanggal 21 April, tepatnya di hari Kartini. Kayaknya salah ya, 26. Oh iya, sorry. Ya elah. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. 26 April tapi tetap dalam merayakan Hari Kartini. Betul. Jadi nanti DM kita aja, feel free. Nanti kita Dokter Bunga juga yang banyak sharing. Iya, di Apa sana. sih yang akan dibahas di situ nanti? Dari tadi sebenarnya udah di spill ya. Beauty inside, beauty outside. Nggak sabar kan? Can't wait. Can't wait sih, nanti banyak banget yang di-share. Selain estetik juga akan ada juga dental treatment ya. Ya. Jadi nanti kita share juga gimana caranya merawat gigi supaya tetap cantik kayak dokter.
Well, terima kasih winners yang udah nonton. Semoga hari ini menginspirasi dan tentunya kita akan terus menginspirasi karena kita bukan wanita manja, tapi kita Wanita Ninja. Thank you Dokter Unga. Bye